Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdi Anam dengan NIM 016231030. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengukur kelayakan usaha. Yang pertama itu ada menghitung keuntungan, yang kedua ada analisis titik impas dan payback periode, dan yang ketiga ada NPF dan IRR, dan keempat itu ada manajemen hutang, yang kelima ada tips pengolahan keuangan, yang keenam ada contoh studi kasus. Pertama, yang selanjutnya itu adalah pengertian analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha adalah sebuah studi atau analisis terperinci yang digunakan untuk mempertimbangkan semua aspek penting dari proyek yang diusahakan agar bisa menentukan kemungkinan keberhasilannya. Selanjutnya ada menghitung keuntungan. Menghitung keuntungan dalam mengukur kelayakan usaha melibatkan beberapa metode penting. Yang pertama itu ada payback periode. Payback periode adalah salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Yang kedua ada net calibration. NPV adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada internal rate return. IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error, tingkat diskon agar nilai NPV dari semua arus kas sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, maka investasi tersebut akan semakin direkomendasikan. Selanjutnya ada accounting rate of return. ARR ada yang disebut dengan ARR. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh oleh sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Selanjutnya itu ada profitability index. Indeks profitability merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Manajemen hutang. Manajemen hutang adalah mengukur kelayakan usaha. Sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara manajemen hutang yang relevan. Perbedaan metode. Yang pertama itu ada analisis struktur hutang. Untuk analisis struktur hutang ini adalah rasio hutang jangka pendek dan panjang. Nilai beberapa banyak hutang yang perlu dilunasi dalam jangka pendek versus jangka panjang untuk menghindari tekanan likuiditas. Yang kedua titik impas. Titik impas untuk memahami beberapa banyak pendapatan yang perlu dihasilkan agar dapat menutupi semua biaya termasuk hutang. Ini membantu dalam menetapkan target penjualan yang realistis likuiditas. Proyeksi arus kas untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan cukup untuk menutupi pembayaran utang. Ini untuk mengidentifikasikan potensi kekurangan arus kas. Selanjutnya ada rencana pembayaran utang. Untuk rencana pembayaran utang sendiri, buatan rencana pembayaran yang jelas dan realistis untuk memastikan utang dapat dilunasi sesuai jadwal tanpa mengganggu operasi usaha. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Secara rutin pantau posisi utang dan kinerja keuangan. Evaluasi apakah usaha tetap dalam jalur untuk memenuhi komitmen utang dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
Diversifikasi sumber pembiayaan. Usaha untuk tidak bergantung pada satu sumber utang saja. Diversifikasi Diversifikasi pembayaran dapat membantu mengurangi risiko dan memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan. Selanjutnya ada pertimbangan dampak utang terhadap pertumbuhan. Evaluasi bagaimana utang dan akan mempengaruhi pertumbuhan usaha, memastikan bahwa utang digunakan untuk investasi yang dapat meningkatkan pendapatan di masa depan. Selanjutnya ada tips pengolahan keuangan. Berikut adalah beberapa tips untuk pengolahan keuangan efektif. Yang pertama, buat anggaran. Yang kedua, simpanan untuk dana darurat. Yang ketiga, pantau pengeluaran. Dan yang keempat, prioritaskan pembayaran utang. Dan yang kelima itu ada investasi secara berkala. Dan keenam itu ada hindari pembelian impulsif. Dan yang ketujuh itu gunakan rekening terpisah. Selanjutnya ada studi kasus. Untuk latar belakang cerita ini adalah keripik adalah jenis makanan ringan yang disukai masyarakat Indonesia dan berbagai kalangan. Apalagi dengan singkong yang merupakan salah satu umbi-umbian yang sangat familiar dengan orang Indonesia. Singkong mudah dibudidaya dan bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan. Dan untuk pembahasannya, target pasar. Dan untuk pembahasan sendiri di sini, target pasar sendiri, keripik singkong menyasar kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, muda, hingga orang tua yang masih sanggup menganggur dengan baik. Hal ini karena kebiasaan memiliki oleh berbagai kalangan dan golongan masyarakat. Dan untuk tujuannya sendiri ini menambah variasi olahan singkong yang beredar. Dan untuk yang selanjutnya sebagai salah satu cara untuk mengurangi singkong yang terbuang tidak terolah. Biasanya terbuang dan tidak terolah. Untuk kesimpulan sendiri dari pemasaran analisis yang sudah disebutkan di atas, hasil analisis studi kelayakan atas bisnis keripik singkong ini, yakni bahwa peluang bisnis yang dimilikinya cukup besar. Singkong merupakan bahan pangan yang cukup dekat dengan sering dikonsumsi oleh masyarakat dan masyarakat sekitar Indonesia sebagai salah satu sumber karbohidrat. Produk olahan singkong ini bisa jadi alternatif atau mengkonsumsi singkong. Selain itu, keripik juga salah satu cemilan favorit masyarakat dari berbagai kalangan, contohnya seperti kalangan Madura, Indonesia, kalangan di daerah lah. Itu adalah salah satu khas makanan daerah masing-masing. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.